dijual, entah dipakai untuk dijual ataupun dipakai untuk perumahan, sehingga akibatnya hilangnya nilai konservasi das itu secara umum. Kemudian berdirinya bangunan hotel, restoran, ya, di sepadan sungai das, kemudian limbah-limbah yang terbuang juga ke das tersebut. Kemudian sektor peternakan, kita tidak mengabaikan di situ bahwa di pinggir das desa-desa itu banyak yang memelihara kambing, babi, sapi, dan limbahnya alirkan ke sungai. Kemudian juga sektor pertanian, di mana-mana itu bahwa sektor pertanian, penanaman padi atau menggunakan pupuk itu juga hasil atau sayurannya itu dibuang ke das. Kemudian ada juga berdirinya beberapa pemandian mobil atau sepeda motor sepanjang jalan, ya, atau bengkel-bengkel dan laundry juga, itu memberikan kontribusi ternyata untuk mengalirkan limbah-limbah itu ke sungai. Dan yang paling kita selalu menjadi masalah adalah sektor logistik, yaitu bagaimana sampah-sampah plastik, sampah-sampah organik dibuang ke sungai. Nah, sekarang kita sudah memiliki yang diprakasi oleh Bapak Edi Bagus Supardi adalah bagaimana mengumpulkan sampah yang disebut dengan berdirinya Triluhu ya, itu secara online. Ya, jadi kita di Forum Komunikasi Das sudah kita miliki bagaimana untuk menanggulangi sampah yang ada di das tersebut. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa das itu salah satu adalah pentingnya adalah vegetasi di sini. Karena kalau kita bicara masalah das, kita pasti ada air pasti subak itu yang akan memanfaatkan air tersebut. Jadi vegetasi yang paling penting untuk tangkap air itu apa? Itu adalah bambu. Ini yang kebetulan saya di bidang bambu, bukan berarti baru dia akan bambu digiring ke bambu, tidak. Karena bambu itu adalah luar biasa sekali, kunci kita mengenal vegetasi untuk menanggulangi daerah das itu, kritis tanah itu adalah hanya 3 untuk si bambu. Tidak ada taman yang lain yang bisa memakai itu. Adalah di sebagai konservasi. Kehebatannya dia karena dia memiliki 2 perakaran, serabut dan tunggang. Jadi serabut bagaimana dia menangkap air dimasukkan ke dalam tanah, jadi buang air di dalam tanah. Kemampuan yang mengikat agregat tanah sehingga tidak terjadinya longsor. Kemudian fungsi yang kedua adalah sosial budaya, tidak bisa digantikan tanaman lain. Semua negara wilayah kita, Bali, Jawa, India, Cina, budayanya bambu itu luar biasa sekali. Saya lahir sampai meninggal kita di Bali menggunakan bambu yang tidak tergantikan. Itu sosial budaya. Nah, itu tidak bisa kita utak-atik di sini karena sudah pakemnya seperti itu. Konservasi juga tidak bisa utak-atik. Kenapa dia sebagai mampu untuk konservasi? Nah, poin yang ketiga, pentingnya bambu yang kami nanti akan kembangkan awal untuk bisa menyelamatkan das ini adalah ekonomi. Nah, disinilah kita bisa mengatakan ekonomi. Apa seperti itu? Karena bambu sebagai tanam bisa 200-300 tahun persisnya. Nah, ekonominya itu apa? Yaitu kalau kita menyarankan masyarakat untuk konservasi tanam, ada dana, ilustrasi, hilang, tidak ada dikawal, ekonominya itu akan sia-sia. Maka ekonomi di sini adalah bagaimana tanaman bambu yang seperti apa yang ditanam yang nantinya bisa digunakan di hilir. Apakah itu untuk bangunan, apakah itu untuk kombinasi, apakah itu nanti untuk bambu untuk pangannya dan sebagainya. Kita akan melakukan remuk dengan masyarakat setempat. Desa-desa yang 121 desa itu mungkin kita bertahap untuk datang untuk bisa kita mendiskusikan penanaman vegetasi apa untuk bambu apa yang diminta. Karena tidak